Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk ke penjelasan. Ini saya di agenda perkuliahan masih pertemuan minggu keempat ya. Ada satu pertemuan yang belum. Kalau sekarang minggu kelima, berarti dua pertemuan lagi UTS. UTS-nya apa? Saya bahas saja nanti. Sekarang UTS-nya nanti masing-masing akan dapat soal metode kriptografi klasik ya. Tapi nanti UTS-nya seperti tugas dua kemarin, bikin video sama penjelasannya. Itu aja UTS-nya. Mudah. Nah, kriptografinya apa nanti kita bahas. Yang kita pelajari sampai semester pertemuan ketujuh. Hari ini akan saya bahas Caesar Cipher ya. Kemarin kita sudah bahas Cycle Cipher. Caesar Cipher ini lebih mudah. Algoritma kriptografi klasik berbasis karakter ya. Jadi nanti kalau kriptografi modern itu basisnya bukan karakter, tapi basisnya itu biner. Menggunakan pena dan kertas saja, belum ada komputer, termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri. Tiga alasan mempelajari kriptografi klasik, memahami konsep dasar kriptografi, dasar algoritma kriptografi modern seperti RSA dan lain sebagainya, memahami kelemahan sistem Cipher. Nah, algoritma kriptografi klasik itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya teknik substitusi, ada yang namanya teknik transposisi. Secara bahasa sih bisa kelihatan ya, substitut gitu kan. Kalau sering main PS kan ada ya substitute, pengganti, pemain pengganti. Jadi artinya mengganti huruf plain text dengan huruf ciphertext. Cuma diganti hurufnya. Entah itu digeser atau dengan proses aritmatika perkalian. Kemudian ada teknik transposisi. Kalau transposisi nggak digeser, tapi dirubah susunan hurufnya. Jadi huruf A ya tetap huruf A, B tetap B, cuma posisinya dirubah. Contohnya yang kita pelajari kemarin ya, cycle chipper itu ya. Nah, kalau yang kita pelajari hari ini, Caesar chipper itu masuk ke dalam teknik substitusi. Nah, Caesar chipper ini ditemukan dari tahun udah lama ya, dari sebelum Masehi, menggunakan lingkaran seperti ini bentuknya. Jadi, Raja Caesar membuat Caesar chipper untuk zaman peperangan kuno dulu. Contoh Caesar chipper, tiap huruf alfabet digeser tiga huruf. Paling mudah contohnya itu memang, jadi tiga ini adalah kuncinya. Jadi nggak harus tiga ya, pergeseran pergeseran hurufnya bisa tiga, empat, lima, sampai maksimal ya 26 ya. Karena jumlah A, B, C, D sampai Z itu kan 26. Contohnya ini ya, PI ini maksudnya apa? PI ini plain text, pesan, ciphertext. Kalau digeser huruf berarti huruf A berubah menjadi D. Huruf B berubah menjadi E. Huruf C berubah menjadi F dan seterusnya. Contoh sebuah plain text pesan yang belum dienkripsi. Awasi Asterix dan temannya Obelix. Enkripsinya bagaimana? Iya, kita rubah tiap masing-masing huruf dalam pesan dengan kunci ini. Kalau geser tiga ya, kalau kuncinya tiga. A berubah menjadi D. W, W berubah menjadi apa? Kita cek di sini. W geser tiga berubah menjadi Z dan seterusnya. Sampai pesan terenkripsi dari awal sampai akhir. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan?
Bisa, Pak. Saya. Oke. Kemudian dalam prakteknya ini untuk supaya pesan itu terlihat lebih susah dibaca dalam prakteknya biasanya dikelompokkan menjadi empat-empat. Jadi setelah pesan itu dienkripsi, dia dikelompokkan empat-empat gitu, ya. Nggak sesuai dengan kalimatnya. Jadi empat huruf, empat huruf spasi, empat huruf spasi gitu ya, empat huruf spasi. Atau bisa juga digabungkan, spasinya dihilangkan menjadi pesan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih susah dibaca saja. Oke, contoh. Ini kalau kita tuliskan dalam sebuah bentuk rumus ya, enkripsi adalah CI, ciphertext sama dengan enkripsi huruf ke I, pesan ke I, ditambah 3 adalah ditambah 3 mod 26, sisa bagi dari 26. Deskripsinya D, deskripsi, CI, ciphertext ke I dikurangi 3 mod 26. Kalau kuncinya 3 ya. CI ini karakter plain text ke I, CI karakter ciphertext ke I. Kalau kuncinya bukan 3, berarti rumusnya kita ganti 3 itu menjadi sebuah variabel ya, variabel K. K ini kunci. Kalau kita menggunakan angka mod 26 kalau A, B, C, D, E ya. Masalahnya di komputer itu kita nggak mengenal angka 26. Kalau kita menggunakan program Python, karakter itu harus kita convert ke dalam karakter ASCII ya. Nah, karakter ASCII itu jumlahnya 256. Makanya di sini kalau kita pakai rumus dengan pemrograman komputer, kita mod 256. Kenapa 256? Adalah jumlah karakter di ASCII. Jadi kalau yang belum tahu, nanti ketika buat program, huruf A itu nilainya bukan 1. Kalau di A, B, C, D, F, G kan A 0 ya. Kalau dimulai dari 0, A 0. B 1 ya, C 2. Tapi kalau di komputer, komputer itu menggunakan standarisasi ASCII table. Nilai A itu bukan 0. Dan A kecil dan A besar nilainya beda. A kecil itu nilainya 141. A besar nilainya 101. Jadi ketika membuat program nanti harus dibedakan apakah dia huruf besar atau huruf kecil. Karena nilainya beda. Jadi bisa dirubah dulu ke huruf kecil dulu, atau kita menggunakan if else. Jika dia huruf besar, kita if. Jika huruf kecil, nanti ininya berbeda. Huruf, jadi ada dua program ya, untuk huruf besar dan huruf kecil. Tapi dengan ASCII table, kita bisa mengenkripsi nggak cuma karakter ya. Nggak cuma abjadnya aja, tapi karakter juga bisa dienkripsi ya. Huruf, kemudian karakter lain, pagar, dan lain sebagainya. Di sini saya kasih contoh. Ya, contoh ya, cuma teks asli halo, hasil enkripsinya KDOR, shift-nya 3. Jadi setiap huruf memiliki kode ASCII. A besar itu 65, A kecil 97. Loh, A kecil 97. Oh, tadi heksadesimal ya, bukan desimal. Karena di sini ada 4 desimal, heksadesimal, oktal. A kecil kalau oktalnya 141, desimalnya 97. A itu 65 ya. Kita pakai yang desimal. Jadi A besar itu nilainya 65, Z 90, A kecil 97, Z kecil 122. Dengan kode ASCII kita bisa melakukan perhitungan untuk menggeser huruf. Nah, perhitungannya karena ini menggunakan ASCII, di Python kita mengkonvert karakter menjadi kode ASCII itu menggunakan fungsi ORD, ORD, ORD variabel, ORD
ditambah shift. Shift itu pergeserannya atau kuncinya. Mood 26. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sini saya kasih contoh implementasi Caesar Zipper di Python. Tapi ini cuma enkripsi ya. Jadi tugasnya adalah buat program enkripsi deskripsi. Sama satu lagi, ini saya lupa. Karena ini bisa ditebak ya. Jadi saya tambahkan buat program brute force. Maksudnya gimana? Kalau kita punya contohnya ya, buat program brute force untuk mencari tahu nilai pergeserannya ya, atau mencari tahu kunci. Contohnya gimana? Contohnya seumpama teks saksi ini. Contoh ya, teks aslinya halo. Hasil enkripsinya KDR. Berapa nilai kuncinya gitu ya. Bisa dipahami? Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Bisa Pak. Jadi kurang lebih tuh brute force tuh ininya ya, Pak. Gimana cara mecahin enkripsiannya ya? Iya, cari cara seefisien mungkin. Oke, ini aja sih. Nanti UTS gimana? UTS nanti saya ambil dari tugas-tugas yang sudah saya kasih ya. Tapi nanti tiap orang soalnya beda-beda. Tergantung, saya kan udah ngasih berapa tugas ini. Hampir pertemuan ada, hampir tiap pertemuan kan ada tugas ya. Ya berarti nanti ada 7 pertemuan, ada 7 tugas, berarti ada 7 soal. Nanti masing-masing ngambil soal UTS random dari 7 itu ya. Jadi kalau udah ngerjain ya tinggal dibuat ulang videonya. Jadi UTS-nya nanti video sama laporan. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Dengan adanya ChatGPT sih harusnya mudah ya. Tapi yang paling penting itu bukan programnya bisa jalan atau enggak, tapi bisa jelasin atau enggak. Harus bisa jelasin. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak apa, Pak. Kalau Cukup nggak Pak. ada, cukup. Yang telat nanti bisa lihat rekaman perkuliahannya. Habis ini saya share rekaman perkuliahannya. Terima kasih yang sudah datang. Saya harap sih diskusi ya. Jadi belajarnya itu selain dari video yang saya share, dari materi yang saya buat juga diskusi dengan temannya itu juga proses belajar. Semakin sering diskusi ya bisa saring menambah pengetahuan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Masih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh.